Shalom Mbak Saudara semua, baku dapat di podcast ini, Isel dan Neni. Oke teman-teman, pada podcast sebelumnya Katong bahas tentang pentingnya kesehatan reproduksi pada remaja. Namun pada podcast kali ini juga yang kalah penting, yang kalah menarik, Katong akan bahas tentang narkoba dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi teman-teman, Katong masih dengan Katong pun narasumber yang sama, yaitu Marin. Shalom Marin. Halo. Oke teman-teman, kali ini Katong kedatangan tamu menarik. Katong punya teman-teman remaja yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Boleh diperkenalkan nama-namanya? Halo, perkenalkan nama Beta Desi Solista. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Tahalele. Halo teman-teman, perkenalkan Beta Clifenopia. Halo teman-teman, perkenalkan Beta Felix Herman. Oke teman-teman semua, itu adalah perkenalan singkat dari Katong punya teman-teman remaja. Sebelum Katong masuk dengan narasumber, Beta mau tanya dengan teman-teman dulu, apakah dong sudah pernah tahu tentang narkoba? Beta, mungkin Beta bisa jawab. Narkoba itu zat berbahaya yang bikin orang ketagihan. Oke, terima kasih Desi. Jawaban yang menurut Beta juga penting bagi Katong. Namun teman-teman, Katong akan juga menanyakan bagi Katong punya narasumber, Marin, kira-kira secara medis apa itu narkoba? Oke Nen, terima kasih banyak. Untuk adik-adik ketahui bahwa narkoba itu adalah zat atau obat, baik yang bersifat alami maupun sintetik serta semi-sintetik, yang bisa menimbulkan efek penurunan kesadaran, kemudian bisa menyebabkan halusinasi dan juga ada memberikan daya rangsang. Terima kasih Marin atas penjelasan singkatnya. Jadi teman-teman, memang narkoba itu bahaya ya. Guys, kayaknya kalau salah tawang muka takut-takut kan. Sebenarnya coba? Wih, sabaran sah, kita sih pernah coba. Tapi beda pernah nonton di berita. Di Ambon sini dulu paling banyak supaya mengonsumsi narkoba kah. Baru tuh kita nonton di berita, anak sekolah ini dia tuh supaya akan dia pakai supaya orang bilang supaya dia tambah cool begitu, baru dia pakai supaya dia tenang begitu. Ya, Marin dan teman-teman, kita pernah lihat di TikTok, pernah nonton, ada juga banyak kasus-kasus narkoba dan juga penangkapan narkoba. Ya, adik-adik remaja sekalian, tadi sudah adik-adik dong dengar terkait dengan mengapa sampai adik-adik remaja menggunakan narkoba. Nah, yang sekarang kita mau sampaikan bahwa dampak dari narkoba ini sebenarnya sangat tidak baik untuk adik-adik dong punya baik kesehatan ataupun juga masa depan. Karena kalau sampai kesehatan itu membuat adik-adik dong akan dong otak tuh akan tertekan karena narkoba itu dia menekan sistem saraf pusat, membentuk adik-adik dong punya penurunan daya ingat, kemudian kesehatan akan menurun, adik-adik dong akan mengalami dehidrasi yang berkepanjangan, yang pada akhirnya bisa berujung kepada kematian. Dan yang kedua, dampaknya kalau adik-adik dong konsumsi, nah pada akhirnya adik-adik dong akan ditangkap. Bagaimana adik-adik dong ke masa depan? Akan pun dampaknya kayak itu dong masa depan akan terganggu. Nah masih muda-muda lah sudah ke penjara, malu tuh. Dan akan tidak memberikan dampak positif, tetapi narkoba ini memberikan dampak negatif bagi adik-adik ke masa depan. Baik Marin, thank you atas penjelasannya yang sangat luar biasa dan sangat penting bagi Katong semua. Sekarang Katong akan masuk dengan topik yang utama. Apa itu Neni? Dampak narkoba pada kesehatan reproduksi remaja. Oke, makasih Neni. Jadi adik-adik semua, dampak negatif dari narkoba untuk kesehatan reproduksi adalah dia dapat merusak sel sperma dan sel telur, sel sperma dan sel telur akan menjadi cedera yang pada akhirnya menghasilkan janin yang cacat. Itu dampaknya. Kemudian selain itu bisa juga karena dorongan seksual yang tinggi sehingga bisa melakukan hubungan seksual di luar nikah dan bisa menyebabkan penyakit infeksi menular seksual. Selain itu juga bisa bagi perempuan bisa mengalami kekerasan fisik, bisa mengalami pelecehan seksual, bisa juga mengalami pemerkosaan. Dari itu dampak dari narkoba bagi kesehatan reproduksi. Jadi adik-adik harus berhati-hati ya. Terima kasih
Marin atas penjelasannya. Jadi teman-teman memang dampaknya tuh memang berbahaya bagi katong kesehatan juga para katong masa depan. Nah kira-kira dari antara teman-teman dong ada yang punya tanggapan? Hi, sekarang nih akan bisa merusak katong ke masa depan. Iya, kalau ada yang sudah terlanjur pakai narkoba tuh pasti dong menyasar tuh. Iyo, manis apa sekali. Yo aneh anak-anak sebenarnya kalau pakai narkoba itu tuh kalau dulu sudah menyadari itu sangat bagus. Artinya kalau dulu sudah sadar ada dong bisa masuk di dalam rehabilitasi perbaikan. Tapi kalau dulu sih mau sadar akan merusak dong masa depan karena akan mengganggu dong kesehatan. Dong minum narkoba pada akhirnya dong punya ada yang mengalami anemia, dehidrasi. Nah kalau dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh itu nanti akan menyebabkan kejang-kejang. Nah kalau sampai kejang-kejang ada juga dong berhalusinasi memikirkan yang ada terjadi, tapi dong berpikir yang dong akan melakukan misalnya seksualitas yang bebas, kan itu juga ada dorongan dari dalam diri untuk melakukan seks bebas. Nah kalau bikin seks bebas, pada akhirnya bisa hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah takut, pada akhirnya kasih gugur atau juga bunuh diri, karena takut menghadapi resiko dari akibat yang dong lakukan. Nah dong juga ada yang takut, pada akhirnya nanti di penjara. Dorang takut nanti dong punya, kalau misalnya dia sudah pakai dalam jangka waktu yang lama, dia bisa merusak sistem, dia punya otaknya. Nah bagaimana dong mau belajar dengan baik? Padahal narkoba itu dia hanya bersifat sementara menyenangkan, membuat rasa percaya diri. Padahal dia pun dampak yang panjangnya itu sangat ada banyak yang merusak dan mengganggu dong punya masa depan. Jadi adik-adik janganlah gunakan narkoba, jangan mau coba-coba. Kalau ada orang coba kasih Pak tes, jangan mau. Berdoa supaya orang bisa dilindungi selalu, mumpung hati dijaga. Terima kasih Marin atas penjelasannya. Jadi teman-teman beta memang setuju dengan Marin bilang kalau akan tuh memang cuma jangka pendek, tapi kalau jangka panjangnya tuh yang lebih berbahaya. Nah kira-kira dari teman-teman remaja, menurut dong pun iman tuh bisa membawa dong diri jauh dari narkoba seng? Beta percaya beta pun tubuh nih pembagian Tuhan. Beta percaya beta punya iman bisa menuntun beta untuk menjauhi narkoba dan dengan cara beribadah dan membaca firman Tuhan. Oke Marin, danke. Mungkin itu adalah pendapat atau pandangan dari teman-teman. Ya teman-teman, kalau dong saya lupa dari podcast kemarin, Marin ini adalah seorang majelis di Katong Punya Firman. Oke Marin, di kesempatan kali ini juga Katong minta pandangan dari Alkitab untuk menjauhi Katong diri dari bahayanya narkoba. Oke, terima kasih Isel. Dan banyak adik-adik tadi sudah menyampaikan dong punya pendapat. Dan yang lebih menguatkan ada firman Tuhan yang bisa kamu pakai untuk bisa lebih menjaga katong pun diri, kekudusan katong pun diri di hadapan Tuhan, supaya adik-adik dong masa depan juga akan terjamin. Nah itu bisa adik-adik dong baca. Memang secara langsung menyatakan terkait bahaya narkoba bagi tubuh itu sayang, tetapi di dalamnya sudah tersirat bahwa katong harus menjaga katong kekudusan diri ini, tubuh ini di hadapan Tuhan. Yaitu bisa adik-adik dong baca di dalam kitab Pertama Korintus pasal 6 ayat 19. Ada juga di dalam Pertama Korintus pasal 10 ayat 31. Dan itu ada juga di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 11. Dan adik-adik dong bisa baca juga di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 18. Itu bisa adik-adik dong baca di rumah supaya adik-adik dong bisa menjaga dong pun di kekudusan diri di hadapan Tuhan. Dan adik-adik dong jangan lupa tetap berdoa tuh supaya dia tetap masa depan dari lebih cerah. Ya, danke teman-teman atas jawabannya yang sangat luar biasa. Marin, kita mau tanya dong, kenapa anak-anak remaja sekarang dong sangat mudah tergiur dengan penggunaan narkoba? Ya, terima kasih Sel. Kita tahu bahwa penggunaan narkoba itu bagi seorang remaja ada punya dua faktor, yaitu faktor internal dari dalam diri, tapi juga faktor eksternal dari luar dirinya. Nah, faktor internal itu yang pertama dia mau pencarian jati diri, karena kita tahu remaja itu kan dia mulai mencari-cari jati diri. Yang kemudian ada juga yang karena dia mau masuk di dalam satu komunitas atau satu kelompok tertentu, jadi bisa saja dia
dikasih untuk menggunakan narkoba itu. Kemudian ada juga karena remaja itu dia punya emosinya masih labil, mudah dipengaruhi. Sedangkan kalau yang dari eksternal, dari dalam luar dirinya, itu bisa karena faktor keluarga, di mana mungkin keluarganya itu dia tidak tenang, tidak ada dukungan yang diberikan oleh orang tua dan keluarga, sehingga membuat dia merasa tertekan dan dia mengkonsumsi itu. Kemudian ada dari teman-teman sebaya yang mencoba-coba, mari, coba ini. Kemudian ada juga dari lingkungan yang membuat sehingga mempengaruhi dia mengkonsumsi narkoba. Terima kasih Marin atas pemateriannya. Nah guys, katong semua hampir ada di penghujung dari katong punya podcast ini. Namun sebelum itu, kira-kira dari teman-teman, apakah ada pesan yang mau diberikan pada katong pun podcast saat ini tentang narkoba dan kesehatan reproduksi pada remaja? Sayangilah tubuhmu, jangan dirusak oleh narkoba. Jangan rusaki reproduksimu dengan narkoba. Tubuh kita adalah milik Tuhan, jadi jagalah baik-baik. Terima kasih Marin atas waktu dan penjelasannya bagi katong semua. Ini juga menjadi pengetahuan ya teman-teman bagi katong semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah banyak berbagi juga pada podcast kali ini. Untuk mengakhiri podcast saat ini, mungkin Marin akan memberikan pesan untuk katong semua. Iya, terima kasih Chen. Adik-adik remaja sekalian, adik-adik dorong sudah mendengar penjelasan dari awal terkait dengan bahaya narkoba terhadap sistem reproduksi. Jadi harus jaga tubuhmu seperti kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Jangan lupa berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan supaya Tuhan selalu menuntun adik-adik dorang punya hidup, menjaga dong punya diri terkait dengan penggunaan narkoba. Dan jangan pernah takut jika disebut pengecut di dalam tidak menggunakan narkoba, karena sesungguhnya yang pengecut adalah orang-orang yang menggunakan narkoba itu. Dan katakanlah tidak kepada narkoba. Say no to drugs. Demikian podcast saat ini. Sampai baku dapat di podcast ini selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Remaja cerdas, jauhi narkoba, jaga kesehatan reproduksi. Aman